Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di video kami. Bagi Anda yang baru pertama kali singgah di channel ini, selamat datang dan jangan ragu untuk bergabung dengan komunitas kami. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang di usia senjanya masih terlihat sangat bugar, penuh semangat, dan seolah tidak terpengaruh oleh waktu? Saya pernah mengalaminya. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan bertemu dengan Pak Halim. Di usianya yang sudah menginjak 83 tahun, beliau masih rutin berkebun, membaca tanpa kacamata, bahkan sesekali ikut bermain bulu tangkis dengan cucu-cucunya. Saya sungguh terkejut dan penasaran, apa rahasia beliau bisa sebugar itu? Ketika saya tanyakan, Pak Halim hanya tersenyum dan mengatakan bahwa beliau rutin mengonsumsi 7 jenis makanan yang sebenarnya sangat biasa. Bahkan sering kita jumpai sehari-hari, tapi manfaatnya luar biasa untuk menjaga vitalitas tubuhnya. Dan rahasia inilah yang akan saya bagikan di video kali ini. Tanpa kebiasaan yang tepat, masa tua kita mungkin akan dipenuhi dengan berbagai ketergantungan dan keterbatasan. Banyak dari kita mungkin hanya fokus pada pencapaian materi dan kesuksesan di masa muda, namun lupa mempersiapkan fondasi penting untuk menikmati hari tua yang sehat dan mandiri. Padahal, tanda-tanda umur panjang itu sebenarnya sudah bisa kita lihat dan rasakan sejak dini, bahkan tanpa kita sadari. Seringkali kita berpikir bahwa umur panjang itu murni takdir atau hanya bergantung pada genetik. Namun, penelitian ilmiah dan kisah-kisah nyata membuktikan bahwa gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas dan kuantitas hidup kita. Mengenali tanda-tanda ini bukan hanya untuk memprediksi masa depan, tetapi juga sebagai motivasi untuk mengoptimalkan potensi kesehatan kita. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang 5 tanda Anda akan berumur panjang, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Jangan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar ya. Interaksi Anda sangat berarti bagi kami. Oh iya, jangan lupa juga untuk memberikan jempol ke atas untuk video ini dan subscribe ke channel Fakta Faith, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang insya Allah bermanfaat untuk kesehatan dan kebugaran Anda. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, Anda memiliki lingkaran sosial yang kuat. Memiliki teman dan keluarga yang selalu mendukung bukan hanya membuat hidup lebih berwarna, tetapi juga menjadi salah satu indikator kuat umur panjang. Hubungan sosial yang erat terbukti dapat mengurangi stres, meningkatkan mood, dan bahkan mempercepat pemulihan dari penyakit. Ketika Anda merasa dicintai, didengarkan, dan memiliki tempat untuk berbagi suka maupun duka, beban hidup terasa lebih ringan. Ini bukan hanya tentang berapa banyak teman yang Anda miliki di media sosial, tetapi seberapa dalam dan tulus hubungan yang Anda jalin di dunia nyata. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang merasa terisolasi atau kesepian memiliki risiko kematian dini yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki ikatan sosial yang kuat. Interaksi sosial yang positif melepaskan hormon oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta, dan memiliki efek menenangkan serta dapat menurunkan tekanan darah. Bahkan, hanya dengan mengobrol ringan atau tertawa bersama teman dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kesehatan mental dan fisik Anda. Lingkungan sosial yang suportif juga mendorong Anda untuk menjaga diri, karena ada orang-orang yang peduli dan mengingatkan Anda akan pentingnya kesehatan. Hubungan yang sehat juga berarti Anda memiliki seseorang yang dapat diandalkan dalam situasi sulit. Ketika Anda sakit atau membutuhkan bantuan, ada jaringan dukungan yang siap membantu. Ini mengurangi tingkat stres dan kekhawatiran yang pada gilirannya melindungi jantung dan sistem kekebalan tubuh Anda. Jadi, luangkan waktu untuk orang-orang terkasih, kunjungi keluarga, jalin persahabatan baru,
dan jaga komunikasi dengan mereka yang berarti bagi Anda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda. Jangan remehkan kekuatan senyum, pelukan, atau sekadar obrolan hangat. Semua itu adalah nutrisi bagi jiwa, yang juga berdampak langsung pada tubuh. Masyarakat yang kohesif, di mana tetangga saling membantu dan ada rasa kebersamaan, cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik. Ini adalah bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan kesehatan kita sangat terkait dengan kualitas interaksi kita dengan orang lain. Membangun dan memelihara hubungan sosial membutuhkan usaha, tetapi manfaatnya sangat besar. Ini bisa sesederhana bergabung dengan komunitas hobi, aktif di kegiatan keagamaan, atau rutin bertemu dengan teman lama. Semakin Anda menginvestasikan waktu dan energi pada hubungan yang positif, semakin besar pula potensi Anda untuk menikmati hidup yang panjang dan bermakna. Kedua, Anda tidak menyadari pentingnya kualitas tidur Anda. Ini adalah tanda nomor 2 yang seringkali tidak disadari banyak orang, padahal dampaknya sangat fundamental. Anda memprioritaskan kualitas tidur yang cukup dan nyenyak. Banyak dari kita mungkin bangga dengan berapa sedikit tidur yang kita butuhkan atau bahkan menganggap tidur sebagai buang-buang waktu. Namun, tubuh kita tidak bisa dibohongi. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri, meregenerasi sel, dan mengonsolidasikan memori. Kekurangan tidur kronis adalah jalan pintas menuju berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari penyakit jantung, diabetes, obesitas, hingga penurunan fungsi kognitif. Ketika Anda tidur, tubuh Anda bekerja keras untuk membersihkan racun, memperbaiki jaringan yang rusak, dan menyeimbangkan hormon. Otak Anda memproses informasi yang Anda terima sepanjang hari, dan mempersiapkan diri untuk hari berikutnya. Tidur yang berkualitas juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membuat Anda lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit. Sebaliknya, kurang tidur membuat Anda mudah lelah, kurang fokus, dan rentan terhadap stres. Seringkali, orang yang akan berumur panjang memiliki rutinitas tidur yang teratur dan tidak mengabaikan kebutuhan tidurnya. Mereka memahami bahwa tidur bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan esensial yang sama pentingnya dengan makan dan minum. Ini bukan hanya tentang berapa jam Anda tidur, tetapi seberapa dalam dan tidak terganggu tidur Anda. Hindari kebiasaan buruk seperti begadang, terlalu banyak kafein di malam hari, atau menatap layar gadget sebelum tidur. Tidur yang nyenyak juga memengaruhi suasana hati dan kemampuan Anda untuk mengatasi tantangan sehari-hari. Orang yang cukup tidur cenderung lebih optimis, resilient, dan mampu membuat keputusan yang lebih baik. Jika Anda mendapati diri Anda merasa segar dan berenergi setiap pagi tanpa bergantung pada kafein berlebihan, itu adalah pertanda baik bahwa Anda mendapatkan kualitas tidur yang optimal. Dan ini merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan Anda. Mulai sekarang, jadikan tidur berkualitas sebagai prioritas. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, dan tenang. Hindari makanan berat atau minuman berkafein sebelum tidur. Dengan memberikan tubuh Anda istirahat yang cukup, Anda sedang membangun fondasi yang kokoh untuk umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Ini adalah salah satu kebiasaan sederhana yang dampaknya sering diabaikan, padahal sangat krusial. Ketiga, Anda memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Orang yang berumur panjang seringkali memiliki sesuatu yang membuat mereka bangun setiap pagi, sebuah tujuan. Entah itu passion terhadap suatu hobi, keinginan untuk berkontribusi pada masyarakat, atau merawat cucu-cucu, memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna, memberikan alasan untuk terus bergerak dan menjaga vitalitas. Hidup tanpa arah dapat menyebabkan rasa hampa, depresi, dan kurangnya motivasi yang semuanya dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan sense of purpose yang kuat
cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Tujuan hidup ini tidak harus sesuatu yang besar atau mengubah dunia. Bisa jadi sesederhana merawat tanaman, mengajarkan ilmu kepada orang lain, atau terus belajar hal baru. Yang terpenting adalah adanya sesuatu yang membuat Anda merasa berguna dan memiliki kontribusi. Memiliki tujuan juga memberikan Anda alasan untuk menjaga kesehatan. Jika Anda ingin terus melukis hingga usia senja, Anda akan lebih termotivasi untuk makan sehat dan berolahraga agar tangan Anda tetap stabil dan pikiran Anda tetap jernih. Jika Anda ingin melihat cucu-cucu Anda tumbuh dewasa, Anda akan lebih memperhatikan gaya hidup Anda. Tujuan ini menjadi pendorong internal yang kuat untuk menjaga diri. Selain itu, tujuan hidup seringkali melibatkan interaksi sosial dan aktivitas fisik. Jika tujuan Anda adalah menjadi sukarelawan, Anda akan bertemu banyak orang baru, dan mungkin harus berjalan kaki. Jika tujuan Anda adalah menulis buku, Anda akan terus melatih otak Anda. Semua aktivitas ini secara tidak langsung berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental Anda. Jadi, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Apa yang membuat Anda merasa hidup? Apa yang ingin Anda capai atau kontribusikan? Menemukan dan mengejar tujuan hidup bukan hanya memperkaya jiwa, tetapi juga memperpanjang usia. Ini adalah tentang hidup yang bermakna, bukan hanya sekadar bernapas. Keempat, Anda aktif secara fisik setiap hari. Ini mungkin terdengar klise, tetapi kebenarannya tak terbantahkan. Aktivitas fisik yang teratur setiap hari adalah kunci umur panjang. Orang-orang yang hidup hingga usia sangat tua seringkali bukanlah atlet maraton, tetapi mereka adalah individu yang secara konsisten bergerak. Ini bukan tentang latihan intensif di gym, melainkan tentang mengintegrasikan gerakan ke dalam rutinitas harian Anda. Aktivitas fisik membantu menjaga kesehatan jantung, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan sirkulasi darah, serta menjaga berat badan ideal. Berjalan kaki, berkebun, naik tangga, atau melakukan pekerjaan rumah tangga, semua itu berkontribusi pada kesehatan Anda. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, dan ketika kita kurang bergerak, berbagai masalah kesehatan mulai muncul. Gaya hidup sedentary atau banyak duduk telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan bahkan beberapa jenis kanker. Sebaliknya, orang yang aktif secara fisik memiliki risiko lebih rendah terhadap kondisi-kondisi tersebut. Aktivitas fisik juga membantu menjaga fleksibilitas dan keseimbangan, yang sangat penting untuk mencegah jatuh di usia senja. Selain manfaat fisik, bergerak juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental. Aktivitas fisik melepaskan endorfin, hormon peningkat suasana hati, yang dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Jadi, jika Anda sering merasa segar, berenergi, dan jarang mengalami nyeri sendi, kemungkinan besar Anda sudah cukup aktif. Mulailah dengan langkah kecil jika Anda belum terbiasa. Berjalan kaki 30 menit setiap hari, atau bahkan 10 menit sebanyak 3 kali sehari, sudah cukup untuk memberikan dampak positif. Lakukan aktivitas yang Anda nikmati agar Anda termotivasi untuk terus melakukannya. Ingat, setiap gerakan kecil berarti besar untuk kesehatan jangka panjang Anda. Kelima, Anda mengelola stres dengan baik. Stres adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, namun bagaimana Anda menghadapinya sangat menentukan kesehatan jangka panjang Anda. Orang yang berumur panjang umumnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola stres. Mereka mungkin tidak menghindari stres sepenuhnya, tetapi mereka memiliki mekanisme coping yang sehat untuk menanganinya, mencegahnya merusak kesehatan fisik dan mental mereka. Stres kronis dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh, meningkatkan tekanan darah, menekan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan merusak sel-sel otak.
Semua ini dapat mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Sebaliknya, orang yang mampu mengelola stres dengan efektif cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, tidur lebih baik, dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan penyakit terkait stres. Mekanisme pengelolaan stres bisa bermacam-macam, mulai dari meditasi, mindfulness, yoga, menghabiskan waktu di alam, hingga melakukan hobi yang menenangkan. Yang terpenting adalah menemukan metode yang paling cocok untuk Anda dan menjadikannya bagian dari rutinitas harian Anda. Belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang membebani, menetapkan batasan yang sehat, dan meluangkan waktu untuk diri sendiri juga merupakan bagian penting dari pengelolaan stres. Orang-orang yang hidup lama seringkali memiliki pandangan hidup yang positif dan realistis. Mereka menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan dan fokus pada apa yang bisa mereka ubah. Mereka juga seringkali memiliki kemampuan untuk memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, yang membebaskan mereka dari beban emosional yang berat. Jadi, jika Anda cenderung tenang dalam menghadapi masalah, mampu bangkit dari kesulitan, dan memiliki cara-cara efektif untuk menenangkan diri, ini adalah pertanda baik bahwa Anda sedang membangun ketahanan diri terhadap dampak negatif stres. Teruslah berlatih, karena kemampuan ini adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri untuk umur panjang. Nah, setelah kita mengetahui 5 tanda penting yang menunjukkan potensi umur panjang, lantas apa yang harus kita lakukan? Tanda-tanda ini bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, melainkan indikator yang bisa kita optimalkan. Kuncinya ada pada kebiasaan sehari-hari. Contohnya, jika berbicara tentang nutrisi, seperti yang dilakukan Pak Halim, penting sekali untuk fokus pada makanan utuh yang kaya akan gizi. Untuk menjaga tubuh tetap prima, perbanyak konsumsi sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian utuh, serta protein tanpa lemak. Hindari makanan olahan, gula berlebihan, dan lemak jenuh. Mengenai takaran yang aman, untuk sebagian besar lansia, disarankan untuk mengikuti pola makan seimbang. Umumnya, cukup konsumsi protein sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari untuk menjaga massa otot. Serat dari buah dan sayur penting untuk pencernaan, dengan rekomendasi sekitar 25 sampai 30 gram per hari. Konsumsi air putih yang cukup juga sangat vital, sekitar 8 gelas sehari, untuk menjaga hidrasi tubuh. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, terutama jika ada kondisi kesehatan tertentu. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk mendapatkan saran nutrisi yang personal dan aman. Jadi, mari kita rangkum kembali 5 tanda yang menunjukkan potensi Anda akan berumur panjang. Pertama, Anda memiliki lingkaran sosial yang kuat yang memberikan dukungan emosional dan mengurangi stres. Interaksi positif dengan orang-orang terkasih adalah nutrisi bagi jiwa dan raga. Kedua, Anda memiliki kualitas tidur yang cukup dan nyenyak. Seringkali tanpa Anda sadari betapa krusialnya hal ini. Tidur yang berkualitas adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri, meregenerasi sel, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Ketiga, Anda memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna, yang memberikan alasan untuk terus bergerak, belajar, dan berkontribusi. Adanya sense of purpose, ini memotivasi Anda untuk menjaga kesehatan dan tetap aktif. Keempat, Anda aktif secara fisik setiap hari, mengintegrasikan gerakan ke dalam rutinitas harian Anda. Ini menjaga kesehatan jantung, otot, tulang, dan juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental. Dan kelima, Anda memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola stres.
Anda tidak membiarkan stres kronis merusak tubuh dan pikiran Anda, melainkan memiliki mekanisme coping yang sehat untuk menghadapinya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda menemukan tanda-tanda ini dalam diri Anda? Dari kelima tanda tersebut, mana yang paling relevan dengan kehidupan Anda saat ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya sangat penasaran untuk membaca kisah-kisah Anda. Saya juga ingin mengajak Anda untuk mulai menghindari kebiasaan buruk yang justru mempercepat penuaan dan menurunkan kualitas hidup kita. Hindari kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, kurang bergerak, pola makan tidak sehat yang didominasi makanan olahan dan gula, serta begadang. Ingatlah, setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman lansia Anda atau kepada orang tua, paman, dan bibi Anda. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mencari motivasi atau pencerahan untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia di usia senja. Mari kita sebarkan kebaikan ini dan saling mendukung untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Karena hidup yang panjang dan bermakna adalah impian kita semua. Bukan begitu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.